Manusia diuntungkan oleh kekayaan laut untuk memenuhi kebutuhan pangan dan protein hewani. Dari segi perekonomian dan ketenaga kerjaan, laut juga memberikan penghidupan kepada masyarakat. Lebih dari 200 juta penduduk bekerja di sektor ini, mulai dari proses penangkapan, budidaya, hingga pengolahannya. Namun, pemanfaatan sumber daya laut ini tidak selamanya berdampak positif. Menurut Hidayati pada tahun 2020, interaksi antara manusia dan alam di lingkungan pesisir dan laut tidak selamanya tanpa masalah. Sumber pangan laut terkadang mengalami berbagai kerusakan atau penurunan kualitas sehingga tidak dapat layak untuk dikonsumsi. Bahkan pada kondisi tertentu, sumber pangan yang berasal dari laut dapat mengakibatkan keracunan yang berkelanjut hingga kematian. HABs atau Harvum alga blooms merupakan pertumbuhan fitoplankton di air laut maupun air payau yang dapat menyebabkan kematian massal ikan atau biota laut lainnya dengan racun yang dikeluarkan oleh fitoplankton. Salah satu jenis toksin yang menyerang organisme perairan yaitu amnesic shellfish poisoning atau ASP disebabkan oleh jenis fitoplankton yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Amnesic shellfish poisoning atau ASP adalah penyakit yang disebabkan karena memakan kerang yang mengandung racun biologis laut yang disebut asam domoat. Racun kera amnesik pertama kali ditemukan pada manusia pada tahun 1987 setelah keracunan makanan di Kanada bagian timur. Toksin ASP secara alami diproduksi oleh diatom laut dari genus Petzonicia dan spesies Nitzschia navisvarinica. Populasi Petzonicia dapat meledak di daerah tertentu karena kelebihan nutrisi. Diatom ini dapat menyebar karena dimakan oleh kerang yang dimakan oleh mamalia laut dan manusia. Toksin juga dapat mengalami bioakumulasi pada organisme laut pemakan fitoplankton seperti ikan teri dan ikan sarden. Komponen utama ASP adalah domoic acid. Domoic acid merupakan asam amino neurotosik yang sumbernya dari diatom Pseudonitzschia multiseries dan asam amino tricarboxylic yang larut dalam air, yang bertindak sebagai analog neurotransmit terglutamat reseptor agonis. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan jika kerang amnesik sangat berbahaya. Korban mengalami gejala dan tanda akut pusing, mual, muntah, kram perut, sakit kepala, diare, palpitasi, dan agitasi. Gejala sakit perut seperti umumnya keracunan makanan hingga gejala kronis meliputi amnesia, diplopia, kebingungan, disorientasi, dan koma. Nitzschia spp merupakan spesies penyebab HABs dari kelompok Bacillariophyceae yang secara umum sering ditemukan di Indonesia. Beberapa mikroalga yang terbukti menghasilkan asam domoik adalah Pseudonitzschia pungers, diatom Amphora covaiformis, makroalga Myracondria armata, dan Alcidium caralimum. Asam domoik diketahui sebagai kristalin asidik amino asid dengan struktur C15H21NO6 dan mempunyai berat molekul 311 Dalton. Asam domoik bersifat larut dalam air, asam basa metanol, namun tidak larut dalam petroleum eter dan benzen. Berikut ini adalah gambar dari struktur kimia dan isomer asam domoik yang bersumber dari Kantun dan Susanto pada tahun 2019. Sintesis asam domoat di Pseudonitzschia sangat terbatas di bawah kondisi air musim dingin. Produksi domoic acid oleh Pseudonitzschia multiseries meningkat ketika metabolisme primer dihambat dengan membatasi S, I, P, dan beberapa nutrisi penting seperti vitamin dan trace metal. Akumulasi asam domoik pada bahan pangan. Keracunan makanan amnesic shellfish poisoning atau ASP yang disebabkan oleh asam domoik dan beberapa turunannya terjadi karena manusia mengonsumsi kerang-kerangan seperti remis atau mussel dengan nama ilmiah Mytilus edulis, kijing atau clam dengan nama ilmiah Mia arenaria, dan scallops dengan nama ilmiah Placopecten magellanicus. Adanya toksin asam domoik pada kekerangan disebabkan oleh aktivitas makan-memakan karena sifat dari kekerangan yang cenderung menetap atau tidak dapat bergerak jauh, menyebabkan makanan yang masuk dalam tubuhnya melalui sistem filter feeder merupakan plankton-plankton yang ada di sekitarnya, sehingga apabila plankton-plankton banyak mensintesis asam domoik, menyebabkan kekerangan yang mengonsumsinya mengandung asam domoik dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Schroeder et al. Pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa toksin dapat hadir pada bivalvia yang sangat tinggi,
terutama di dalam jeroan dan saluran usus. Manusia juga dapat diracuni dengan makan ikan planktivorous, misalnya ikan teri dan ikan sarden yang telah memakan diatom beracun. Ikan rekreasi misalnya croaker putih, staghorn sulpin, salmon coho, yang memakan ikan pelagis lain yang terkontaminasi atau organisme bentik, misalnya kepiting dungeness. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi Amnesic Selfish Poisoning. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih.